Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Syukur alhamdulillah sore hari ini di cuaca tadi juga sempat hujan di kawasan Tulung Agung, kita dapat berjumpa lagi di Zona Islami spesial Ramadan sore hari ini dalam kajian kitab Al-Hikam karangan dari Ibnu Athaillah Sakandari. Di sore hari ini kita akan membahas tentang topik mencintai sesuatu berarti menjadi budaknya, yang juga disampaikan langsung oleh Ustadz Fayum Nafal. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, tidak lupa kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fattahiyah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah mendalami ilmu-ilmunya Allah, yang mana pada sore ini kita memahami dawuh-dawuh dari beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma ahbabta syai'an, tiada engkau mencintai sesuatu, illa kunta lahu abdan, melainkan engkau akan menjadi hamba dari apa yang engkau cintai tersebut. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan, dan Allah tidak suka engkau menjadi hamba sesuatu selain hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmahnya beliau mengingatkan kepada kita bahwa tiada seseorang ini mencintai pada sesuatu, berarti sesuatu ini adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kuntalahu abdan, melainkan orang tersebut akan menjadi hamba, akan menjadi budak dari apa yang dicintainya tersebut. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak suka, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak suka saat engkau menjadi budak selain Allah, saat kita manusia ini menjadi hambanya selain Allah. Jadi apa? Di sini kita diingatkan bahwasanya setiap orang hidup itu akan membawa cinta, akan membawa sebuah kedamaian. Cuman jangan sampai cinta ini kita menjadi orang yang salah meletakkannya. Maksudnya apa? Kita cinta terhadap sesuatu, yang sesuatu tersebut
itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai tersebut itu bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Ketika kita mengatakan cinta, maka cinta ini kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah saja itu tidak rela. Allah itu tidak rela ketika ada seorang hamba yang mana hamba ini dia mencintai pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam praktek keseharian kita, oleh ulama kita dikenalkan yang namanya niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Dalam setiap aktivitas kita seperti puasa, niatnya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat sholat, niatnya kenapa? Juga karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan juga sama, kita minum juga sama, kita bekerja juga sama. Meskipun secara dohirnya kita melakukan sholat, apa? Sholat ya kita melaksanakan pekerjaan perbuatan sholat itu sendiri. Kita melaksanakan sholat itu, tapi niatnya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohirnya kita melakukan ibadah seperti puasa, ini tak lain secara hakikatnya kita puasa ini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa setiap orang yang mencintai sesuatu kok dia akan menjadi budaknya? Maka ketika kita meletakkan cinta ini harus benar-benar tepat. Kalau sampai salah maka akan berbahaya. Kenapa? Ketika kita mencintai sesuatu berarti sama saja kita menjadi budak daripada yang kita cintai tersebut. Kenapa kok seperti itu? Li'anna mahabbataka li syai' naktadi taqtadi inqiyadaka wa syiddata alaqatika bihi. Karena kecintaanmu terhadap sesuatu, ketika seseorang ini mencintai sesuatu, maka cinta ini akan menjadikan dirimu inqiyadak lahu, tunduk, wa syiddata alaqatik, dan terikat. Terikat kepada siapa? Yang kita cintai. Bahkan wa alla tabgha bihi badalan. Bahkan engkau tidak akan pernah rela mencari penggantinya. Enaknya seperti ini. Di saat kita mencintai lawan jenis, ada seorang laki-laki, dia sudah waktunya menikah, dia melihat seorang wanita, dengan pandangan pertama muncul di dalam hatinya perasaan cinta, perasaan suka. Maka yang akan dilakukan apa? Pasti dia menjadi penasaran. Sehingga penasaran untuk apa? Perkenalan. Setelah perkenalan, kalau sekarang minta nomor WA. Setelah itu akan WA-an. Ternyata di saat WA-an, saat chattingan, si wanita tidak memiliki kuota. Apa yang akan dilakukan
laki-laki tersebut? Akankah dia tega ngomong, "Dek, mbok yo beli kuota"? Atau, "Dek, nomornya yang dipakai WA yang mana? Biar saya isi kuota." Maka di situ akan muncul apa? Benih-benih, tanda-tanda kalau dia itu pasti akan senantiasa terikat, akan senantiasa tunduk pada wanita tersebut. Maksudnya apa? Dia akan terikat. Oh, malam kok belum ada chatting ya, belum ada ngechat ya. Kira-kira lagi ngapain? Jangan-jangan dia sedang sama yang lain. Nah, akhirnya yang muncul apa? Pikirannya semuanya terfokus, tertuju pada wanita tersebut. Dia akan senantiasa melihat HP-nya, akan senantiasa miss call, akan senantiasa mencoba untuk video call dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Maka betul sekali dikatakan ma'ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Jadi seseorang itu tidak akan pernah mencintai sesuatu kecuali dia akan menjadi budak daripada yang dicintainya tersebut. Kalau orang tidak punya agama, dia tidak memiliki agama yang kuat, kok dirinya mencintai seorang wanita, dia selain terikat akan senantiasa memikirkan keadaannya, bagaimana dia sudah makan atau belum, padahal dirinya saja juga belum makan. Dia rela bangun tengah malam demi supaya apa? Dikatakan kok sudah bangun jam segini, sudah tahajud ya. Ini indahnya sebuah cinta. Tapi jangan sampai kita salah dalam meletakkan cinta. Sudah itu terus di saat itu dia memiliki sebuah keinginan, si wanita memiliki sebuah keinginan, saya itu beberapa hari ini kok ingin ya beli es ini dan lain sebagainya, tapi sayang sama keluarga tidak diperbolehkan untuk keluar. Dengan rela-relanya dia membelikan, padahal baru dia bercerita, langsung si cowok langsung memberikan. Berarti apa? Dia akan menjadi budak daripada cintanya tersebut. Apakah dia akan memperdulikan wanita yang cantik lainnya? Tidak. Ya itu saja. Maka bahkan dia itu tidak akan pernah rela mencari penggantinya. Rela apa enggak di saat dirimu mencintai seorang wanita, dia juga cinta kepadamu, terus tiba-tiba kamu mencari gantinya, rela apa tidak? Ya tidak mau kan? Bahkan seolah-olah mengatakan aku akan senantiasa menunggumu selama lamanya, hingga nanti kita akan bertemu di pelaminan. Oh, luar biasa. Itulah cinta. Maka dalam hal ini titik tekan kita adalah ketika kita mencintai sesuatu, maka sama saja kita itu akan menjadi budak sesuatu tersebut. Kenapa kok seperti itu? Dikatakan hubbuka lisyai yu'mi wa yusimmu. Kecintaanmu terhadap sesuatu itu akan membutakan matamu, akan membisukan mulutmu. Ketika engkau mencintai seseorang, engkau melihat kekurangannya, apa yang akan kau katakan? Apakah akan menunjukkan kekurangan? Tidak. Apa? Akan senantiasa menutupinya, seolah-olah dia itu tidak memiliki kekurangan sama sekali. Maka harus hati-hati. Nah, kita sebagai seorang manusia jelas tidak akan pernah lepas dari namanya cinta. Kita sebagai seorang manusia, makhluk sosial, ini juga tidak akan bisa hidup sendiri.
Manusia diciptakan ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Di situ antara laki-laki diciptakan secara berpasang-pasang. Makanya ada yang mengatakan, mengibaratkan kalau wanita itu adalah tulang rusuk. Nah, jadi istri kita itu adalah tulang rusuk kita. Kalau ada orang tidak menikah berarti apa? Dia tulang rusuknya tidak ada yang hilang. Tidak memiliki tulang rusuk itu. Nah, maksudnya apa? Manusia ini diciptakan secara berpasang-pasang. Di situ dirangkai, dibingkai menjadi sebuah ikatan yang namanya pernikahan. Dan di situ pasti akan muncul rasa cinta. Dengan cinta itu akan muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Terus kita bagaimana dengan cinta ini? Maka dikatakan setiap orang yang mencintai sesuatu, dia ini akan menjadi budak sesuatu. Nah, solusinya buat kita bagaimana? Dikatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Setiap orang yang dia mencintai sesuatu itu karena Allah, dia membenci sesuatu juga karena Allah, dia memberikan sesuatu juga karena Allah, dia enggan memberikan sesuatu karena Allah, maka inilah orang yang telah sempurna keimanannya. Maksudnya apa? Cinta kita fokus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena hukum sunnatullah, kita diperintahkan di dalam syariat untuk menikah. Ini gambaran saja. Untuk menikah, maka di saat kita menikah itu niat kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai seorang wanita, kita menikahi wanita ini, itu tak lain adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Kenapa? Karena ini adalah perintah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini loh yang sebetulnya. Maka dengan cinta ini kita harus hati-hati. Maka dikatakan ketika seseorang ini mencintai dunia, maka dia pasti akan menjadi budak dunia. Kita lihat, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia adalah pangkal daripada segala kesalahan. Kenapa? Karena dia ketika mencintai dunia, maka dia pasti dunia ini akan dijadikan nomor satu. Apapun yang dilakukan semuanya akan termotivasi untuk mendapatkan dunia, tidak mau rugi urusan dunia. Akan berbeda ketika seseorang itu benar-benar mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba ini benar-benar cinta kepada Allah, maka semuanya akan beres. Di saat ada seorang hamba cinta kepada Allah, dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, maka dia akan senang menjadi orang yang bersedekah. Senang bersedekah. Sedekahnya karena siapa? Karena Allah. Coba ketika orang ini benar-benar dia cinta kepada dunia, dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya mau bersedekah saja sulit. Kenapa? Di dalam benaknya setiap yang kita miliki kita berikan kepada orang lain pasti akan berkurang, akan berbeda. Di saat kita benar-benar cinta kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan kita sandarkan kepada Allah, sehingga kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap sedekah yang kita keluarkan maka justru akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh cinta yang tepat dalam meletakkannya. Maka
ketika ada seorang hamba yang dirinya itu mencintai pada sesuatu, bisa dikatakan dia cinta pada dunia, maka Allah yang tidak terima. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Sedangkan apa? Allah itu tidak mencintai, Allah itu tidak suka terhadap seorang hamba yang dirinya mencintai sesuatu selain mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini, ketika seseorang ini benar-benar mencintai Allah dalam hal apapun, saat dia melaksanakan sholat, maka terakhir pasti niatnya lillahi ta'ala. Yang dia lakukan ini adalah sebagai bentuk nyata daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membahas tentang kriteria seorang yang dinikahi, ketika kita ingin menikah, katakan seperti itu, seseorang yang ingin menikah, maka di antara pilihannya adalah tungkahul mar'u li arba'in, 5 liha. Jadi seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama apa? 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena apa? Kecantikannya. Yang keempat wali diniha. Dan yang terakhir fatfar bidzatiddin, maka beruntunglah orang fatfar lidzatiddin, pilihlah yang memiliki agama. Ketika engkau telah memilih seorang pasangan yang dia itu memiliki agama yang kuat, keimanan yang kuat, dia pemahaman agamanya luas, maka engkau akan menjadi orang yang sangat beruntung. Kenapa seperti ini? Orang yang mencintai sesuatu, katakanlah seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dulu ada orang mengatakan seperti ini, di saat kita sebagai seorang santri tidak punya apa-apa, tidak punya harta untuk melamar seorang wanita, kok ternyata kita punya saingan, ada orang yang dia hartanya banyak, ingin melamar juga. Maka di saat orang tuanya bertanya, apa yang kau miliki jika engkau ingin, apa yang kau miliki saat ini sehingga engkau ingin melamar anakku, sehingga engkau ingin melamar putriku? Yang satu menjawabnya apa? Saya punya harta sekian sekian sekian. Yang satunya yang santri, yang lulusan dari pondok, dia agamanya bagus, ketika ditanya apa yang kau miliki sehingga engkau ingin melamar putriku, dia menjawab, saya tidak memiliki apa-apa, saya hanya hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah saya telah mengenyam pendidikan agama selama sekian, dan alhamdulillah juga diberi titipan ilmu sedikit oleh Allah dalam pemahaman agama. Namun alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah saat ini menjadi orang yang alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban. Kewajiban Allah saja yang mana di saat orang lain banyak yang meninggalkan, itu saya jaga, apalagi hanya sekadar seorang putri panjenengan. Oh, di situ keromantisan muncul. Oh iya ya, orang lain tuh yang punya harta banyak belum tentu dia bisa menjaga ibadahnya, tapi dia ini tidak punya apa-apa tapi dia menjaga ibadahnya. Sedangkan ibadah itu adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang hamba, dia senantiasa beribadah, dia senantiasa beramal kebaikan, maka inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ibadah tersebut itu tidak ada manfaat sedikit pun yang kembali kepada Allah,
kembalinya juga kepada orang yang beribadah itu sendiri. Maka dengan seperti itu saya yakin insya Allah kalau memang itu pasti kita akan dipilih oleh beliau. Nah, itu. Jadi di saat kita mencintai sesuatu, maka sesuatu itu akan membutakan mata kita. Sesuatu itu akan menjadikan mulut kita itu tidak bisa berkata-kata, budek. Maka oleh karena itu, kenapa kok seperti itu? Karena fa in ahbabta ghairallah, jika memang engkau wa hadza makna isti'baduhu laka. Maksudnya apa? Ketika kita mencintai sesuatu selain Allah, maka sesuatu ini yang akan menjadikan kita akan menjadi budaknya. Ini maksudnya apa? Di saat kita mencintai sesuatu, pasti kita tidak akan mau ketinggalan sesuatu tersebut. Tidak akan pernah mau. Bahkan di saat seseorang itu mencintai seorang lain, mencintai sesuatu, dia itu melihat kekurangannya, apakah kekurangannya itu akan dia sampaikan kepada orang lain? Jelas tidak. Pasti dia akan diam membisu 1000 kata, seolah-olah dia tidak mengetahui kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Nah, ini loh kecintaan Allah terhadap hambanya. Allah itu tidak suka ada seorang hamba yang dia itu menjadi budak daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seorang hamba, seorang manusia, dia ternyata mencintai sesuatu, dia akhirnya dalam kehidupannya dia ini hanya berfokus pada sesuatu tersebut, dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di situ dikatakan ay la yardha bidzalika. Allah itu tidak ridho. Di dalam hadis disampaikan bahwasanya ta'isu abdud dirham, ta'isu abdud dinar, ta'isu abdul qatifah, ta'isu abdul khamiso. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak dinar, celakalah abdul qatifah, hamba atau budak qatifah, yaitu apa? Dia itu suka terhadap pakaian, yang mana dia itu andai kata dia tidak bisa membeli tersebut, dia menjadi putus asa, dia menjadi ngambek. Nah, ini merugilah, celakalah orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu itu lepas kontrol. Ketika dia cinta pada sesuatu, dia itu lepas kontrol. Sehingga apa? Dirinya ini benar-benar lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan ketika orang ini benar-benar tidak mau cinta kepada Allah, dia mengesampingkan Allah, maka dikatakan man lam yardo bi qadai wa lam yasbir ala balai falyaltamis robban siwa. Jadi siapapun itu orang yang tidak ridho menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yasbir ala balai, dan dia tidak bersabar atas ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah, falyaltamis robban siwa, maka orang ini disuruh oleh Allah untuk mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang tidak ikut kepada Allah, orang yang senantiasa tidak mau menghambakan kepada Allah, dia ini ketika ada mendapat ujian, dia senangnya menggerutu, dia sukanya sambat, dia tidak
pernah memperhatikan kalau semuanya itu adalah ketetapan Allah, dia tidak mengambil hikmah dari apa yang telah diujikan oleh Allah tersebut, maka orang ini disuruh oleh Allah falyal tamis robban siwa, apa, untuk mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kok mau mencari Tuhan selain Allah, apakah ada? Pertanyaannya seperti itu, apakah ada? Kita tahu makhluk ini siapa yang menciptakan? Allah. Manusia siapa yang menciptakan? Bumi kita saat ini hidup di atas bumi, yang menciptakan bumi siapa? Yang menciptakan langit siapa? Pertanyaannya, kalau mencari Tuhan selain Allah, di mana tempatnya? Tidak ada. Berarti sama saja dirinya itu mengeluarkan diri, dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Ketika kita ingin menyempurnakan cinta kita kepada Allah adalah kita mengikat keimanan kita dengan ikatan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu ikat ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi ikatan iman yang paling kokoh adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di pondok ini dilatih oleh orang tua kita untuk apa? Menjadi anak yang pertama apa? Mandiri. Kedua, yang terpenting yang pertama adalah orang tua kita ingin memperkenalkan kepada kita bahwasanya kita menjadi seorang hamba, kita itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan kita. Yang ingin dikenalkan oleh orang tua kita adalah kita bisa mengenal Allah dan kita senantiasa beribadah kepada Allah. Di saat itu kita sudah dilatih untuk hidup mandiri. Maksudnya seperti apa? Di saat yang lain dia bisa berbuka puasa dengan orang tuanya, bersama dengan keluarga lengkap. Kita di sini berbuka puasa dengan teman-teman kita. Ada yang masih satu desa, tapi banyak yang di luar desa. Bahkan ada yang di luar pulau. Apa ini? Orang tua kita ingin mendidik kita, supaya kita menjadi orang yang benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita setiap hari senantiasa mengaji, belajar ilmu agama, mendalami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu maksudnya apa? Kita tahu Allah itu mengawasi kita selama 24 jam. Tidak ada waktu kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dititipkan di tempat yang betul. Kenapa? Di pondok pesantren kita bukan hanya sekedar diperintah untuk melakukan kebaikan, tidak. Tapi kita di situ diberi contoh tauladan yang baik oleh kiai kita. Maka ini sesuai dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Baginda Rasulullah ketika diutus oleh Allah untuk menyampaikan sebuah syariat, baginda Rasulullah ini memberikan contoh, bukan hanya sekedar menyuruh. Kalau disuruh, anak sekarang kalau disuruh pasti dia akan lari. Tapi kalau diberi contoh, insya Allah dia akan ikut. Maka betul sekali Tuhan. Dan di pondok ini kita sudah dilatih apa? Untuk menjadi seorang yang kita itu tidak punya apa-apa. Tempat tidur pun itu bergantian, ya apa tidak?
Kadang pengen di kamar, kadang tidur di aula. Satu kamar itu juga bukan miliknya sendiri, itu dipakai orang banyak. Ini apa? Kita memang sudah dilatih, kita ini tidak punya apa-apa. Di dunia ini yang kita miliki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu titipan. Maka dari sini orang tua kita menghendaki, para guru-guru kita menghendaki kepada diri kita supaya muncul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya muncul tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka hamba ini di dalam hatinya tidak akan ada rasa cinta kecuali melakukan sesuatu itu atas dasar cinta atau benci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, enaknya lagi dikatakan, di saat ada orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, dia menghambakan dirinya kepada Allah, dia senantiasa melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dia senantiasa berzikir kepada Allah, dia bekerja dalam keseharian, semuanya niatnya karena mencari ridha Allah, mencari harta yang halal untuk menafkahi keluarganya, untuk membahagiakan keluarganya. Maka di situ dikatakan orang ini adalah orang yang taat kepada Allah dan orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, orang yang melayani kepada Allah. Maka dikatakan kepada dunia, ukhdumi ya dunya ukhdumi man khodaman. Wahai dunia, layanilah orang yang mengabdikan dirinya kepadaku. Maka filosofi Jawa itu mengatakan dunia itu ibarat bayang-bayang yang ada pada diri kita. Di saat kita kok mengejar berlari menuju bayang-bayang kita, apa yang akan terjadi? Bayangan kita pasti akan ikut lari. Di saat kita berlari mengejar bayang-bayang kita, maka justru akan menjauh. Ya apa tidak? Seolah-olah kita tidak akan pernah bisa menyentuhnya, tidak akan pernah bisa menggapainya. Tapi akan kebalikan, di saat kita lari menjauh daripada bayangan kita, maka apa yang akan terjadi? Maka bayangan itu akan tetap mengejar kita. Apakah ada orang yang kehilangan bayangan? Tidak ada kan? Ya, maka ini bedanya antara orang yang dia itu paham konsep agama, dia itu paham agama-agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan yang tidak paham. Kalau kita lihat orang itu, dia orang ahli agama, dia itu paham agama, tapi nyatanya hartanya juga banyak. Loh, jangan salah, karena dikatakan ya dunya ukhdumi man khodamani. Wahai dunia, layanilah orang yang senantiasa mengabdikan dirinya kepadaku. Maka ketika kita lihat orang yang benar-benar dirinya ini menghambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya itu akan diberi kecukupan. Kenapa? Kadang ada orang yang dia terkenal kewaliannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia kok kelihatan miskin. Karena ada keinginan daripada hamba tersebut untuk apa? Supaya kewaliannya ini tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau nanti di akhirat itu urusan panjang dengan yang namanya dunia. Maka setiap dia mendapatkan harta itu akan disedekahkan. Sedekah ini karena apa? Karena cinta kepada Allah. Bedanya kan seperti itu. Di saat kita menjadi orang yang paham agama, saat punya harta, maka kita tidak lupa di sebagian harta yang kita miliki itu ada hak bagi orang miskin. Di antaranya minimal ada yang namanya
zakat. Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat fitrah. Lah ini loh bedanya orang yang paham dengan agama dan tidak. Kalau dia paham agama, apapun yang dilakukan itu akan disandarkan karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan lewat nabinya, kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kita lanjutkan, wastahdumi man khodamaka. Di saat ada seorang ini itu dia mengabdikan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah. Di saat dia disuruh untuk bekerja, dia bekerja, niatnya mencari ridho Allah. Di saat dirinya disuruh untuk haji, dia haji, rela mengeluarkan hartanya untuk apa? Memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dirinya diperintahkan untuk melaksanakan sholat, dia melaksanakan sholat. Ini karena semata-mata mencari ridho Allah. Di saat dia diwajibkan untuk mencari ilmu, maka dia meninggalkan rumahnya demi mencari ilmu supaya mendapatkan ilmu. Maka orang yang seperti ini akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dunia disuruh untuk melayani orang yang seperti itu. Akan berbeda di saat orang ini kok dirinya setiap hari dia tidak mau taat kepada Allah, dia sering meninggalkan perintah-perintah Allah, dia sering melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia ketika meninggalkan tersebut itu karena apa? Karena dia mencari dunia, maka orang ini justru akan dijadikan budak oleh dunia itu. Fastahdumi man khodamaka, maka jadikanlah budak orang yang memang dirinya itu hidupnya hanya mencari harta saja. Ini luar biasa. Maka ketika kita sudah memahami ini, hidup itu enak. Kenapa? Karena rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang hidup pasti dia akan mendapatkan rizki. Bahkan orang yang tidak bisa bekerja pun, di saat dia mau berusaha, dia itu bisa makan. Bahkan ketika kita lihat kadang ada orang yang sudah tua renta, dia tidak punya apa-apa, ini pun juga masih bisa makan. Kenapa? Karena ketika rizkinya ini di dunia masih ada, ketika rizkinya di dunia ini masih ada, maka rizki itu pasti akan sampai kepada orang tersebut. Nah, masalah rizki ini Allah sudah menanggungnya. Terus kadang orang itu ada yang bertanya seperti ini, memiliki pikiran seperti ini. Di saat yang lain itu bisa membeli ini itu, kenapa kok saya tidak bisa? Saya hanya begini-begini saja. Maka perlu kita ketahui, kebutuhan kita di dunia ini kan hanya sekedar untuk hidup. Sebenarnya yang pokok kan itu. Yang pokok adalah bagaimana kita bisa hidup. Maka dikatakan ketika seseorang ini dalam hidupnya dia bekerja kok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sekecil apapun pendapatannya itu pasti akan cukup. Tapi ketika seseorang bekerja di dunia ini tujuannya adalah untuk mencukupi gaya hidup, maka sebesar apapun penghasilannya tidak akan pernah cukup. Kenapa? Karena yang namanya gaya hidup itu bermacam-macam. Apalagi kalau hanya penghasilan biasa, tidak akan pernah mencukupinya. Maka dari sini kita introspeksi pada diri kita, yaitu apa? Kita ditunjukkan tadi bahwasanya di saat orang ini melayani kepada Allah, di saat orang itu menghambakan dirinya kepada Allah, maka harta ini yang akan
melayani orang tersebut. Akan berbeda di saat orang itu kok senantiasa mencari harta yang mana tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan dijadikan budak daripada harta tersebut. Apa? Dia memang kelihatannya bekerja terus tapi juga tidak kaya. Kelihatannya itu hidupnya enak, hanya sholat, ngaji, belajar dan lain sebagainya. Itu kaya-kaya kok diberi kecukupan, karena yang punya harta itu Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita juga Allah. Bahkan setiap makhluk yang ada di bumi ini rezekinya ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar manusia, sapi dan lain sebagainya, kambing dan lain sebagainya, binatang yang ada di bumi ini semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Cuman masalah orang yang mencari ilmunya Allah ini, Allah memberikan jaminan terkhusus. Innallaha takaffala li talibil ilm. Sesungguhnya Allah itu menanggung rizki daripada orang yang mencari ilmu. Lah, penanggungan rizki ini itu adalah takaful khos, penanggungan sing khusus. Apa? Setiap orang bisa makan, oke, semuanya bisa makan. Cuman untuk thalibul ilmi ini bukan hanya sekedar dia bisa makan saja, tapi ada tambahan rizki yang khusus. Maka ketika kita lihat seorang santri di pondok, kalau tidur malam jam berapa? Padahal kalau prakteknya jam 11 sudah disuruh untuk apa? Istirahat. Kadang tidurnya jam berapa? Jam 1, ya Pak Ndak? Padahal lampu sudah dimatikan, tapi kenapa tidak bisa tidur? Di saat itu pagi sebelum subuh sudah dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh dan lain sebagainya. Siang kegiatan penuh, bisa tidur hanya sebentar. Ini andai kata kita bandingkan dengan orang yang berada di rumah. Di rumah tidur jam berapa? 9. Bangun jam berapa? Kadang subuh, adzan subuh saja tidak mendengar. Apa? Istirahat yang kurang, tapi nyatanya hidupnya sehat, nyatanya badannya gemuk. Ini loh takaful, inilah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang pencari ilmu. Jadi bukan hanya sekedar makan saja, tapi juga diberi rezeki berupa kesehatan. Meskipun dari sisi kesehatan itu kayak dia itu tidurnya kurang sehingga tidak mungkin dia bisa hidup sehat. Kenapa? Karena istirahatnya kurang. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka betul sekali, ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan. Jadi kita tidak mencintai sesuatu, engkau tidak akan mencintai sesuatu kecuali engkau nantinya akan menjadi hamba atau budak dari sesuatu tersebut. Sedangkan Allah itu tidak mencintai hamba, tidak suka terhadap hamba yang menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kawan perkasa, kajian tentang mencintai sesuatu berarti menjadi budaknya. Di sesi yang terakhir, kesimpulan singkat sekaligus doa penutup juga disampaikan langsung oleh Ustadz Qayyum Nafal. Ya, yang terakhir intinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau di dalam kitabnya Hikam ini beliau ada kalam hikmah yang ini kelihatannya simpel, tapi kalau kita pahami ini luar biasa. Yaitu apa? Ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan. Jadi tiada engkau mencintai sesuatu melainkan engkau sendiri yang akan menjadi budak daripada sesuatu yang engkau cintai tersebut. Di saat engkau mengeluh-elukan dunia, di saat engkau mencintai dunia, maka dunia ini yang akan menjadikan engkau budaknya. Apa? Di saat engkau mencintai dunia, maka engkau akan menjadi budaknya dunia. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tidak seperti itu. Dalam hal ini maksudnya di saat engkau mencari dunia, maka yang seharusnya kita lakukan,
kita mencari dunia ini karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu diantaranya kita mencari dunia ini karena ingin mendapatkan harta yang halal, karena ingin menafkahi keluarga dan juga membahagiakan keluarga. Maka kalau seperti ini, inilah yang betul. Bukan dia mencintai dunia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Allah itu tidak suka jika engkau itu menjadi budak, jika engkau itu menjadi hamba daripada ciptaan Allah itu. Maksudnya apa? Menjadi budak sesuatu selain menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mencintai sesuatu itu kita sandarkan cinta kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita membenci sesuatu, maka kita sandarkan benci kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan seperti ini berarti cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan cinta kepada makhluk. Tapi meskipun secara dohirnya kayak kita cinta pada makhluk, tapi sejatinya tidak. Kenapa? Karena semuanya kita sandarkan cinta kita kepada Allah. Kita mengerjakan ini karena Allah, kita meninggalkan ini karena Allah. Kita murka terhadap sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita sudah bisa seperti ini, kita tidak akan pernah lagi dibutakan yang namanya cinta. Kita tidak akan lagi dibisukan oleh yang namanya cinta. Maka yang apapun yang akan kita lihat, di situ ada terlihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga praktek kehidupan kita akan menjadi orang itu santai, orang itu tenang, orang itu tidak gerusah-gerusu, dia akan santai. Karena apa? Karena semuanya itu tidak lepas daripada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mencapai makom pada ini, mencapai makom ini sangatlah sulit. Tapi kita harus senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Mudah-mudahan suatu ketika sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita meninggalkan dunia, kita benar-benar bisa sampai pada makom cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar mendapat ridha Allah dan dicintai oleh Allah sehingga menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina syayikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan perkasa, semoga yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada esok hari di tempat yang sama. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.